alasan yang tadi disebutkan oleh Pak Mardiono sebagai PLT Ketua Umum itu adalah alasan historis karena P3 sudah lama menjalin hubungan baik dengan PDI Perjuangan, mulai dari zaman Megawati Hamzahas, ya, keduanya menjadi presiden dan wakil presiden di periode sebelum Pilpres 2004. Kemudian juga hubungan mesra dijalin di Pilkada di Jawa Tengah antara Ganjar dan putra dari Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair, ya, Gus Taj Yassin. Ya. Kemudian juga hal-hal lain yang kira-kira menunjukkan betapa P3 punya hubungan yang cukup intens dengan PDI Perjuangan. Termasuk jangan lupa kalau kita kaitkan dengan alasan yang disebutkan oleh Pak Mardiono berkaitan dengan elektabilitas. Meskipun elektabilitas Mas Ganjar agak cenderung menurun ya setelah insiden gagalnya Piala U20, tetapi secara umum Mas Ganjar masih sangat kompetitif dan menurut saya wajar kalau kemudian P3 akhirnya memilih Ganjar Pranowo sebagai paket capres yang diusung. Nah, pertanyaan berikutnya yang nanti kita bisa bahas adalah Vena, apakah P3 menawarkan cawapres sebagai kompensasi atas dukungan kepada Ganjar sebagai capres? Kemudian kalau iya, siapa cawapres yang diusung? Apakah ini berkaitan dengan manuver pindahnya Sandiaga Uno dari Gerindra ke P3 misalnya? Kemudian yang berikutnya yang menarik untuk kita bahas adalah apakah keputusan atau ijtihad politik ya, ini istilah yang disebut oleh Pak Mardiono untuk mendukung Ganjar sebagai capres itu akan menyelamatkan P3 dari lubang jarum parliamentary threshold. Nah, karena bagaimanapun P3 berdasarkan survei-survei kredibel itu agak cenderung kurang aman, ya, belum mencapai 4% syarat minimal untuk bisa memberikan atau lolos parliamentary threshold di 2024 nanti.